Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan membahas buku GAP Matematika ya, kelas 4. Pembahasan yang terakhir kita di materi pecahan ya, yaitu latihan ulangan pelajaran 1 di halaman 23. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya. Halaman 23 ya. Kita akan belajar ini latihan yang terakhir ya, latihan yang terakhir di bab pecahan. Nah, mari kita bahas dari yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut A, B, C, dan D. Gambar yang senilai ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat satu-satu, Cah. A itu yang diwarnai 1, jumlahnya 2, berarti A itu 1/2 ya. B, nah 3/4, 3/4. C, 2/4. Nah, 2/4 itu masih bisa disederhanakan enggak? Bisa ya. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 1/2 ya. Yang D itu 1/4, yaitu 1/4. Nah, pecahan senilai adalah dilihat yang sama yang mana, A dan C ya. Jadi pecahan senilai itu yang A dan C. Kemudian nomor 2, pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 20/24. Menyederhanakan pecahan yaitu kita membagi bilangan yang sama. Kita bagi dari yang paling mudah ya, Cah. 20 bagi 2 10, 24 bagi 2 12. Kita pakai angka 2 lagi. Bagi 2 5, bagi 2 6. Masih bisa dibagi enggak? Enggak bisa. Berarti ini yang paling sederhana ya. 20/24 kalau disederhanakan itu 5/6. Yang nomor 3, bentuk pecahan sederhana paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Kita hitung dulu ada berapa bagian yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya itu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Bagian yang diwarnai 12. Jumlah keseluruhan bagian ada 16. Berarti pecahannya berapa kalau ditulis? 12/16. Disederhanakan kemarin ya, kalau menyederhanakan dibagi 2, 6/8 bagi 2, 3/4. Masih bisa dibagi lagi enggak? Enggak bisa, berarti ini yang paling sederhana. Kemudian nomor 4, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah, yang diwarnai ada 3, jumlahnya ada 6, berarti 3/6. Dibagi berapa? Kalau dibagi 2 kan 3 tidak bisa ya. Dibagi 3. 6 juga bisa dibagi 3. Jadi kita pakai angka 3. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. Sehingga hasilnya 1/2. Yang nomor 5, urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah, nah 3/4, 1/2, 7/8. Kita lihat dulu penyebutnya, Cah. 4, 2, dan 8. Ditulis dulu. 4, 2, dan 8 kita cari kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya ya. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 8 ada 8, 16, 24. Kita cari angka yang sama dan paling kecil. Nah, angka 8 ya. Berarti kita ubah semua penyebutnya menjadi 8. 4 kok bisa jadi 8 dikali berapa? Kali 2. Nah, kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga harus dikali 2 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kok bisa jadi 8 dikali berapa? Dikali 4. Kalau bawahnya dikali 4, atasnya juga harus dikali 4 ya. 1 kali 4 sama dengan 4, sehingga hasilnya 4/8.
8 kok bisa jadi 8 dikali berapa? Kali 1. Bawahnya dikali 1, atasnya dikali 1, berarti hasilnya 7/8. Diurutkan dari yang terkecil ya. Ada 4/8, 6/8, 7/8. Nah, tapi ini kan bukan bilangan semulanya. Kita kembalikan ke bilangan awal. Kalau sampai sini berarti anak-anak salah ya. 4/8 tadi awal mulanya setengah. 6/8 awal mulanya 3/4. 7/8 awal mulanya 7/8 ya. Berarti hasilnya setengah, 3/4, 7/8. Lanjut ke nomor 6. 5/8 titik-titik 3/4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan. Nah, untuk mencari tandanya, caranya yaitu dengan perkalian silang. 5 dikali 4 silang ya, berarti tanda X ya, X. 5 kali 4 dan 3 kali 8. Nanti besar mana gitu ya. 5 kali 4 20. 8 kali 3 24. Berarti besaran ini ya. Berarti 5/8 kurang dari 3/4. Nomor 7, bentuk pecahan campuran dari 9/4. 9/4. 9 dibagi 4 berapa? 2 tapi ya, 2. Tetapi sisa 1. Nah, 9 dibagi 4 ya. Berapa? 2. 2 kali 8, 2 kali 4, 8. 9 kurangi 8, 1 ya. Hasilnya 2 ditulis. Sisa 1. Per penyebutnya ditulis lagi ya. Berarti 2, 1/4. Nomor 8. Nah, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, yang diwarnai dihitung ada berapa jumlahnya? 70 ya. Sedangkan totalnya ada 100 kotak. Berarti pecahannya itu 70/100. 70/100 berapa ya? 70 dibagi 100. Nah, nolnya dihapus. 7 dibagi 10. 7 dibagi 10. Bisa ndak? Ndak bisa ya. Bisanya 70, makanya kalau ini mau ditambahin 0, ini nanti juga harus hasilnya ditambahin 0, ya. Karena ini 1, ini juga harus 1. 70 dibagi 10, 7 ya. 7 kali 10, 7 ya. Sisanya 0. Berarti desimal dari 70/100 adalah 0,7. Nah, sampai sini mudeng ya. Sekarang yang nomor 9. Bentuk pecahan desimal dari pecahan 2/5 adalah 2/5. Kalau mau dijadikan desimal, bawahnya harus berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 ya. Yang paling dekat dengan angka 5 berapa? 10 ya, karena 10 bagi 5 itu 2. Nah, 5 dijadikan 10. Dikali berapa? Kali 2. Kalau bawahnya kali 2, atasnya juga harus dikali 2. 2 kali 2 berarti 4. 4 bagi 10 bisa ndak? Ndak bisa Bu, kalau 40 bisa. Nah, 40 boleh, tapi ini harus ditambahin 0, jadi 4/10 hasilnya 0,4. Selanjutnya, bentuk pecahan nomor 10 ya. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah 60%, berarti kalau persen itu per 100 ya, berarti 60/100. Nolnya dibuang ya, dibagi, berarti tinggal 6/10. Disederhanakan lagi cah. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5 ya, hasilnya 3/5. Yang nomor 11, bentuk persen dari 0,45 adalah 0,45. Nah, ditulis semuanya ya, 45-nya ditulis. Kemudian diper berapa? Diper ini
di per ratusan karena ini ada 2 angka. Kalau 1 angka kan per 10. Kalau 2 angka berarti per 100 ya. Berarti 45 per 100. 45 per 100 itu hasilnya mudah ya. 45%. Nah, triknya kalau misalnya seperti ini anak-anak. 0,10 ya. 0, jangan 10, 0,15. Berarti kan 15 per 100 sama dengan 15%. Kalau ada 0,2 angka di belakangnya, bukan 0 ya, 0,15 misalnya, diubah menjadi persen. Nah, ini langsung berarti 15%. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 12. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Ada 3/8, 75%, 2,48, dan 1/2. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, nah harus diubah dulu diubah jadi, boleh misal diubah jadi pecahan biasa, persen, desimal atau pecahan campuran. Nah, karena yang paling sulit itu kan yang desimal ya, kita ubah jadi desimal saja. Yang 3/8 kita ubah jadi desimal, 8-nya harus dijadikan berapa? Kalau 10 dibagi 8 nggak bisa. 100 bagi 8 juga nggak bisa. Kita jadikan 1000 ya. 1000. 8 bisa jadi 1000 kali berapa? Kali 125. Kalau 8 dikali 125, 3 harus dikali 125. 3 kali 125 hasilnya 425 ya. Jadi 425 per 1000. 425 dibagi 1000. Bisa ndak? Ndak bisa, tapi bisa kalau ini ditambahi 0, nah 0, kemudian langsung ditulis angka di belakangnya ya, 0,425. Jadi hasilnya 0,425. Sekarang ini yang B, 75% ya. Kalau diubah menjadi pecahan biasa itu 75 per 100. 75 per 100 ya, seperti yang tadi. Itu kalau dibagi nanti hasilnya 0,75. Yang C tetap 2,48. Yang D 1/2 ya, dibagi menjadi desimal. 2 harus diubah dikali 5 ya. Ini diubah jadi pecahan biasa dulu. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3/2. Supaya per 10, makanya 2-nya diubah menjadi 10. 2 kok bisa jadi 10 dikali 5. Kalau bawahnya dikali 5, atasnya harus dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. 15 per 10 itu nanti hasilnya berapa? 15 bagi 10. 1 kali 10. 10 ya, ada 5. Nah, karena ini enggak ada, ini dikasih koma, ini ditambah 0 ya. 50 bagi 10, 1,5. Nah, dilihat angka yang paling pecahan yang nilainya paling besar yang mana? 0,428, 0,75, 2,48, 1,5. Yang paling besar yang ini ya, 2,48. Paling besar ya. Soal selanjutnya. Hasil pembulatan 3,82 kesatuan terdekat adalah, kita lihat nomor 13. 3,82. Satuan terdekat kemarin yang Bu Nurul ajarkan, kalau satuan itu berarti di belakang koma persis. Kalau persepuluhan itu berarti angka di belakang koma di belakangnya lagi. Berarti ya kalau yang persepuluhan yang dilihat ini. Kalau satuan yang dilihat ini. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas ya. Ditambahkan, ini dibulatkan ke atas. Jadinya lebih dekat ke 1, atau caranya gini, Cah.
3,8 itu lebih dekat ke 4 atau lebih dekat ke 3? Lebih dekat ke 4 ya, sehingga hasilnya 4. Yang nomor 14. Hasil taksiran kesatuan terdekat dari 35/7/8 dibagi 2 1/3. 35/7/8, kita lihat pecahannya dulu. 7/8 itu lebih dekat ke 1 ya, sehingga dibulatkan ke atas. Ke 1 berarti 35 tambah 1 sama dengan 36. 2 1/3. 1/3 itu lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, kemudian 30 berarti langsung dibagi ya. 36 dibagi 2, hasilnya 18. Jadi hasilnya 18 ya. Sekarang yang nomor 15. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira, kita ubah ke satuan terdekat ya. 2,3. 2,3 itu lebih dekat ke 2 apa lebih dekat ke 3? Lebih dekat ke 2 ya, sehingga hasilnya 2. 3,8 itu lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 4? Karena 8 itu lebih besar dari 5, maka dia itu dibulatkan ke atas ya. Jadi setelah angka 3 itu ada angka 4. Jumlahnya kira-kira 2 ditambah 4 sama dengan 6 kg. Sampai sini maksud ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan yang B. Tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6 ya. 3/6 senilai itu berarti kita cari kalau atasnya dikali 2, bawahnya harus kali 2 ya. Misalnya kali 2, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Coba sekarang kita kali 3. 3 kali 3 9, 6 kali 3 18. Coba sekarang kita kali 4. 3 kali 4 12, 6 kali 4 28. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/16 itu bisa 6/12, 9/18, 12/24 dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Umur Dodi 1/6 kali umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu. Umur Novi setengah umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Dodi 1/6 umur Danu. Dila 1/3 umur Danu. Novi setengah umur Danu. Berarti yang kamu nanti cari adalah 1/6, 1/3 dan 1/2 ya. 1/6, 1/3 dan 1/2. Kita lihat penyebutnya 6, 3 dan 2. Kita cari kelipatannya ya. Kalau 6 itu ada 6, 12, 18. 3 itu ada 3, 6, 9, 12. 2 itu ada 2, 4, 6, 8. Angka yang sama dan paling kecil itu ada 6 ya. Jadi kita ubah menjadi 6 semuanya. 6 kok bisa jadi 6 kali 1 ya. 1 kali 1, 1. 3 kok bisa jadi 6 kali 2. Kalau 3 kali 2 atasnya juga harus dikali 2. Sehingga 1 kali 2 itu 2/6. Kalau setengah ya, 2 bisa jadi 6 itu dikali 3. Atasnya juga harus dikali 3. Berarti hasilnya 3/6. Diurutkan ya. Diurutkan dari yang paling tua. Yang paling tua itu yang paling besar ya. Berarti ada 3/6, 2/6 dan 1/6. Kembalikan ke semula. 3/6 tadi awalnya setengah. 2/6 tadi awalnya 1/3. 1/6 tetap ya. Setengah tadi umurnya Novi. 1/3 umurnya Dila. 1/6 umurnya Dodi. Nah, jadi yang paling tua ada Novi, Dila dan Dodi ya kalau diurutkan. Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Tabel hasil tangkapan udang beberapa nelayan.
Nelayan ada Pak Agus, hasil tangkapan udang 8,91 kg, Pak Budi 5,23 kg, Pak Cecep 12,58 kg. Yang nomor 3, berapa kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep? Nah, supaya gampang kita buat dulu menjadi pecahan jadi angka bilangan bulat biasa ya. 8,91. 9 kan lebih besar dari 5. Kita bulatkan ke atas ya, berarti 8 tambah 1 itu 9. 2 kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah ya. Bulatkan ke 0. 5 tambah 0 ya tetap 5 ya. 12,585 itu kita bulatkan ke atas ya. Ke atas berarti 12 tambah 1 sama dengan 13. Yang nomor 3, selisih Budi dan Cecep ya. Budi ada 5, Cecep ada 13. Kalau selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit. 13 kurangi 5 sama dengan 8 kg. Sekarang yang nomor 4, taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut. Tadi ya di total 9 ditambah 5 tambah 13 sama dengan 27 kg. Kalau disuruh menaksir, angkanya itu bilangan bulat saja ya, tidak usah ada komanya, supaya lebih mudah. Nah, yang nomor 5, sekitar 11% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Sekitar 11% dari 200 siswa. Berarti ini kan sekitar ya. Berarti tidak pasti kalau ini ada 11% sekitar. Kita lihat dulu 11%. Kemarin yang sudah Bu Nurul ajarkan, kalau persen itu diubah menjadi angka yang belakangnya 0. Dilihat angka belakang 1. 1 kan kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke 0 menjadi 0, berarti 10%. Terus kita hitung 10% dari 200 siswa. 10 per 100 kali 200 ya, nolnya dibuang. 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi sekitar 20 siswa mengikuti ekstrakurikuler. Kenapa kok dijadikan puluhan seperti itu? 10, 20, 30. Agar anak-anak lebih mudah menghitungnya ya. Nah, sekian hari ini tadi kita sudah belajar latihan ulangan pelajaran 1. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.